Satu pasukan Islam yang memiliki pasukan yang sangat-sangat banyak tercatat dalam sejarah, menghadapi musuh yang juga jumlahnya luar biasa banyak. Hanya saja pasukan yang banyak ini rupanya tidak memberikan manfaat sama sekali pada pasukan Islam, sehingga pasukan Islam ini hampir saja mengalami kekalahan. Di awal-awal pertempuran mereka merasakan kekacauan yang luar biasa, kepanikan, pasukan-pasukan depan lari ke belakang, meninggalkan Rasulullah SAW di medan pertempuran. Pasukan ini hampir saja kalah jika saja Rasulullah SAW tidak segera membalikkan keadaan. Dari yang tadinya pasukan ini kocar-kacir, penuh kekacauan, dan bahkan berlarian ke belakang, berubah dalam beberapa saat saja menjadi pasukan dengan kekuatan yang rapi, yang terstruktur, dan pada akhirnya meraih kemenangan. Bagaimana cara pasukan ini mengembalikan semangat mereka? Bagaimana cara pasukan ini memobilisasi kembali kekuatan mereka yang sudah tercerai-berai? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Sebelum ke peristiwa Hunain yang menjadi topik bahasan kita kali ini, kita akan membacakan dulu 4 peristiwa penting yang terjadi di tahun ini yang berasal dari dunia Islam. Juga 4 peristiwa penting yang berasal dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan kaum Saqif dan Hawazin. Peristiwa yang keempat adalah pertempuran Taif, dan yang terakhir kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa yang terjadi bersamaan dengan keempat peristiwa tadi yang datang dari luar dunia Islam, dari Bizantium, di mana Kaisar Heraklius berhasil membawa kembali salib sejati yang pernah direbut dan diambil oleh Persia Sasania, dikembalikan ke Yerusalem. Bersamaan dengan itu, Kaisar Heraklius juga mengeluarkan dekret yang mengatakan bahwa semua kaum Yahudi yang berada di Yerusalem khususnya itu harus masuk ke dalam agama yang dianut, yaitu agama Kristen. Peristiwa yang ketiga datang dari kerajaan Sasania di Persia, di mana terjadi pergantian kekuasaan, dan pada saat itu Boran atau Puran naik tahta sebagai Ratu Persia. Terakhir dari India, kerajaan Pallava, pergantian kekuasaan juga dari Mahendrawarman I ke penggantinya Narasimhawarman I. Dan teman pecinta sejarah, kita akan masuk ke kisah yang kedua tentang pertempuran Hunain. Dan inilah selengkapnya. Kita ke judul berikutnya, teman pecinta sejarah, yaitu wahyu Allah yang turun ketika perang Hunain. Sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh pasukan kaum muslimin ketika pertempuran di Hunain, sebagaimana yang tersebut dalam pembahasan terdahulu, waktu itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW yang tertera di surat At-Taubah ayat 25 hingga 28. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para kaum mukminin, hai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain yang pada waktu itu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan cerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak bisa melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Sesudah itu, Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.
maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jika disimpulkan, ayat Al-Quran tadi memberikan 3 poin penting ya yang bisa diambil. Di sini dituliskan yang pertama, Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin di dalam beberapa pertempuran. Demikian juga di pertempuran Hunain. Jadi ini mengingatkan kaum muslimin bahwa kemenangan itu bukan karena kamu banyak, bukan karena kamu sedikit, tetapi murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua, mulanya pada waktu terjadinya pertempuran Hunain itu kaum muslimin dalam keadaan payah dan sulit. Padahal sebelum terjadinya pertempuran mereka merasa congkak gitu ya, merasa bangga karena jumlahnya yang banyak dan pasti ini akan mendapatkan kemenangan gitu. Mereka yakin banget. Namun kenyataannya jumlah itu tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi intinya ya tadi ya nyambung dengan poin pertama bahwa inti dari kemenangan itu bukan jumlah yang banyak, bukan jumlah pasukan yang banyak, bukan senjata yang lengkap, bukan keahlian, bukan taktiknya. Inti itu hanya wasilah-wasilahnya, hanya jalan-jalannya. Tetapi yang utama kemenangan itu 100% adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu sedikit pasukannya bisa menang kalau Allah berkehendak. Kamu banyak jumlahnya bisa kalah kalau Allah berkehendak. Jadi pertempuran Hunain ini kayak pelajaran akidah banget ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang langsung banget gitu dari Allah baru saja. Karena ini mungkin levelnya sahabat ya. Jadi baru saja para sahabat itu melakukan satu kesalahan yang hubungannya apalagi ini dengan akidah ya, keyakinan tentang pertolongan Allah. Mereka lupa tuh sejenak bahwa kemenangan itu dari Allah. Mereka lupa sejenak melihat pasukan yang banyak gitu. Dan perasaan seperti ini mungkin di zaman sekarang juga kita akan merasa wajar ya. Merasa wajar, wah jumlah kita banyak, kayaknya kita nih bakalan menang. Wah nilai kita bagus, kayaknya kita nih yang bakal dapat juara 1 misalnya. Kita benar-benar lupa bahwa yang mendapatkan keberhasilan kepada kita, yang mendapatkan kesuksesan kepada kita itu bukan usaha kita. Gitu ya, dari dagang misalnya. Kita dagangnya, wah ini penampilan kafe kita udah bagus nih, harganya murah misalnya. Wah udahlah pokoknya kayaknya kita bakalan laku gitu, makanannya juga enak gitu. Padahal belum tentu. Kita jangan lupakan bahwa kesuksesan kita dalam segala hal ya, dalam usaha kita itu dari Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk datang ke usaha kita, ke kafe kita misalnya. Itu siapa? Itu Allah kan yang menggerakkan hati mereka, yang menggerakkan hati mereka untuk jajan di situ, untuk mengeluarkan uang kepada kita. Itu kan Allah saja. Maka jangan pernah lupakan bahwa semua kita menjalankan prosesnya itu belum tentu hasilnya sesuai yang kita harapkan. Bisa saja kita sudah maksimal usahanya 100 tapi Allah memberikan hasil yang negatif, hasil yang tidak memuaskan kita. Bisa jadi itu teguran kepada kita sebagaimana teguran yang diberikan kepada kaum muslimin di pertempuran Hunain. Ini tegurannya langsung, kacau balau mereka. Benar-benar yang pasukan yang sedikit itu, yang banyak itu benar-benar tidak bisa berpengaruh kepada kemenangan. Maka mereka beristighfar, mereka kembalikan gitu ya, bahwa iya Allah lah yang memberi kemenangan. Mereka sadar bahwa selama ini di pertempuran-pertempuran yang lalu juga bukan karena mereka. Perang Badar itu bantuan dari Allah. Perang Ahzab bantuan dari Allah. Perang Khaybar bantuan dari Allah. Bahkan Fathu Mekah yang baru saja mereka jalani itu adalah murni bantuan dari Allah. Bukan karena usaha mereka. Usaha mereka itu hanya mengantarkan mereka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk kemenangan.
Kemudian poin yang ketiga, mereka mendapatkan kemenangan gemilang di Hunain sesudah mendapatkan bantuan dari Allah. Ini ya yang sudah dibahas tadi. Yaitu Allah menurunkan sakinah, ketentraman, dan ketenangan atas Rasulnya. Ini di kisah video sebelumnya ya, di mana Rasulullah SAW ketika melihat pasukan beliau itu tercerai-berai, kacau balau, berlari ke belakang. Beliau itu oleh Allah dikasih ketenangan hati yang luar biasa, nggak panik sama sekali. Dan atas orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ini? Orang-orang yang berdiri di tempat beliau, yang di sekitar Rasulullah SAW, tidak jauh, tidak menyelamatkan diri, memilih untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Itu hati mereka tenang. Jadi iman mereka berbicara tuh, udah masalah kematian itu urusan Allah, kamu lindungi Rasulullah SAW, gitu ya. Nah kalau mereka, para sahabat yang lain juga kan soleh juga gitu, tetapi ketika kepanikan meliputi, itu kesolehan, keimanan itu menjadi tertutup oleh kepanikan. Maka ketenangan hati ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menurunkan tentaranya yang tidak dapat dilihat oleh kaum muslimin dan mengazab orang-orang yang kafir. Dengan kata lain, seandainya Allah tidak memberikan bantuan kepada kaum muslimin, niscaya mereka ketika itu jatuh ke dalam kekalahan yang besar. Luar biasa ya, hikmah yang pelajaran yang Allah berikan di surat At-Taubah ini ayat 25 sampai 28. Tentu saja bukan hanya untuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini di kehidupan kita yang sekarang kita jalani. Tidak ada pertempuran dengan pedang, tapi pertempuran dengan saling bertempur di strategi bisnis misalnya, di strategi kehidupan kita dalam segala hal ya, dunia usaha, dunia politik misalnya, dunia kepemimpinan gitu ya. Sosial juga sama, selalu ada pertempuran di antara manusia gitu. Dan ini adalah sunatullah ya, meskipun bahkan mungkin pertempuran dengan diri kita sendiri. Dan ini sunatullah, ya namanya hidup di dunia ya seperti itu gitu. Dan ini rambu-rambu yang Allah berikan, bahwa segala kesuksesan yang kita dapat itu bukan dari usaha kita, meskipun memang kita berusaha dengan sangat maksimal, tapi usaha maksimal kita itu untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemenangan itu mutlak hak dari prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga sih orang yang dia santai, dia kayaknya usahanya nggak keras-keras amat gitu, tapi dia ada legacy misalnya ya, ada ya keuntungan lah, keberuntungan gitu. Lalu dia baru mulai usaha sekali tiba-tiba jadi sukses gitu kan, keberuntungan. Nah ini ujian bagi kita, bahwa ya kalau kita bersyukur mungkin kalau kita bersyukur akan Allah tambah, tapi kalau kita merasa takabur tadi ya, kayak para sahabat di Hunain, wah udahlah kita bakalan mendapat kemenangan nih, nggak mungkin terkalahkan. Tetapi oleh Allah rupanya ketakaburan itu sangat tidak Allah sukai. Itu ya tentang surat yang diturunkan berkaitan dengan Hunain. Terakhir mungkin tentang tadi kan hasilnya sudah, hasil peperangan ya, kita akan ke pengorbanan yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi teman pecinta sejarah, bagaimanapun tadi dibahas ya, bahwa kemenangan ini adalah anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap saja Allah itu menolong kepada orang-orang yang memang berhak untuk ditolong. Yang sudah, dan pertolongan Allah ini diraih dengan pengorbanan yang cukup besar, dan usaha atau effortnya juga sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Jadi meskipun ini pertolongan dari Allah, para sahabat itu mendapat pertolongan kemenangan ini juga dengan usaha yang sangat-sangat keras, pertempuran yang sangat dahsyat. Bahkan banyak juga terdapat sahabat-sahabat yang mengalami luka ya, baik luka ringan maupun luka yang cukup serius. Dan luka yang cukup serius ini dialami oleh panglima hebat kita, itu Khalid bin Walid. Masih ingat ya teman pecinta sejarah,
Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu memimpin pasukan pembuka. Jadi paling awal. Jadi Khalid bin Walid itu maju paling depan karena dia pemimpinnya kan. Dia maju paling depan sehingga dia menjadi salah satu orang yang terkena lemparan batu. Dan lukanya itu lumayan parah. Sampai secara khusus gitu ya, didoakan oleh Rasulullah SAW agar Khalid bin Walid itu mendapatkan kesembuhan dari lukanya yang serius tersebut. Jadi pengorbanannya tetap saja pengorbanan yang sangat keras gitu ya, dan pengorbanan yang besar dan usaha yang sangat keras. Kemudian pengorbanan yang diberikan oleh kaum muslimin juga dengan syahidnya 4 orang sahabat terkemuka, yaitu Aiman bin Ubaid, Yazid bin Zam'ah, Suraqah bin Harith, dan Abu Amr al-Ash'ari. Atau nama lain Abu Amr al-Ash'ari adalah Ubaid bin Salim radhiyallahu anhum. Sementara dari kalangan musuh yang tewas ya, diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh ini jumlahnya 70 orang. Di antara mereka yang tewas itu adalah Duraid ibnu Simmah yang dieksekusi oleh Zubair bin Awam. Masih ingat ya, Duraid ibnu Simmah ini adalah seorang pemimpin Bani Hawazin yang dia ini usianya sudah 150 tahun dan seorang ahli dalam pertempuran. Ya teman pecinta sejarah, itulah penutup dari kisah Hunain dan akan langsung membahas pertempuran Thaif. Itu saja untuk video kali ini. Insya Allah akan dilanjut dengan judul yang ketiga, dengan peristiwa yang ketiga yang terjadi di tahun 630 Masehi, yaitu pertempuran Thaif. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan audio, kemudian kualitas video yang tidak terlalu bagus ya. Mohon maaf teman-teman pecinta sejarah, mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari Sirah Nabawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.